Hai, para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadera dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Giant yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yao Ming yang telah datang ke sana dengan mengatakan jika saat ini tetua pendeta memberikan perintah untuk membunuh Qilin beserta dirinya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Sementara di dalam gua, saat itu Yang Ze yang tidak ingin Qilin tewas dibunuh oleh Yao Ming, pada akhirnya ia pun memberikan seluruh kekuatannya, dan hal itu ia lakukan supaya Qilin menjadi jauh lebih kuat nantinya. Setelah Qilin terbangun, ia pun sangat marah kepada Yang Ze dikarenakan kenapa Yang Ze memberikan kekuatannya. Tidak hanya itu, Yang Ze pun memberikan pelakat kerajaan Xuanzang dengan meminta Qilin suatu saat nanti apabila ia telah tewas, maka Qilin harus menggantikannya memimpin kelompok jubah hitam dalam melindungi kerajaan Xuanzang nantinya. Sementara saat ini Yin Chen dan Yao Ming masih bertarung dengan berakhir imbang. Namun di sana Yin Chen sedikit kewalahan dikarenakan sebelumnya energi kekuatan yang ia miliki sudah ia berikan kepada Qilin untuk menyembuhkannya, dan Yao Ming yang masih bisa bangkit lalu menyerang gua tersebut yang membuat Qilin dan Yang Ze terpental oleh serangan itu. Namun di sana Yang Ze terluka parah dikarenakan dirinya saat ini sudah tidak bisa memiliki kekuatan lagi, yang pada akhirnya Yang Ze pun harus mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat Qilin menjadi sangat bersedih. Kemudian Qilin yang keluar dari goa langsung menggunakan kekuatannya untuk membawa Yin Chen pergi dari sana. Melihat hal tersebut, Yao Ming pun menjadi kesal dikarenakan gagal membunuh mereka berdua. Singkatnya, jasad Yang Ze dibawa ke dalam makam kaisar terdahulu yang merupakan ayah dari Yang Ze dan dimasukkan ke dalam peti. Namun di sana Qilin sangat kesal kepada dirinya sendiri yang sangat tidak berguna. Mulai dari sinilah Qilin akan menggantikan posisi Yang Ze untuk memimpin kelompok jubah hitam dalam menjaga keamanan kerajaan Xuanzang. Kemudian setelah itu mereka pun pergi ke markas kelompok jubah hitam. Kemudian Qilin pun mulai menggunakan kekuatan pemberian dari Yang Ze, yang seketika sinyal itu diterima oleh seluruh pasukan kelompok jubah hitam dan mereka semua segera kembali ke markas. Setelah semuanya berada di markas, Qilin pun saat ini menggunakan pakaian beserta topeng milik Yang Ze. Di sana ia juga mengingatkan tentang misi mereka saat ini untuk merebut tahta kerajaan Xuanzang yang dipegang oleh Kaisar Yao, supaya mereka bisa membuat semua warga menjadi aman. Dan setelah itu Qilin membuka topengnya yang membuat semua orang merasa terkejut, dikarenakan mereka tahu jika Qilin merupakan murid dari Master ke-7 dan Qilin bukanlah pemimpin mereka. Namun di sana Qilin menunjukkan kekuatan sayap burung dengan mengumumkan jika ia adalah pemimpinnya yang merupakan keturunan dari sang kaisar terdahulu. Mendengar hal itu, semua orang sangat terkejut dan mulai mempercayai perkataannya itu. Dikarenakan bagaimanapun juga, sebagian besar dari pasukan itu belum pernah ada yang melihat wajah asli dari Yang Ze. Dan singkatnya, kabar mengenai Qilin saat ini menjadi pemimpin kelompok jubah hitam telah terdengar oleh tetua pendeta. Oleh karena itu Leia diperintahkan untuk menyelidiki tentang informasi tersebut. Sementara itu tetua pendeta sangat bahagia dikarenakan wadah untuk mereka bisa bangkit kembali menjadi iblis langit akan segera tercapai, dan tubuh Qilin akan mereka gunakan sebagai wadahnya. Kemudian Kaisar Yao dipanggil oleh tetua pendeta dengan memintanya untuk menjadikan Qilin sebagai putra mahkota. Tidak hanya itu, perintah untuk membunuh Qilin juga dicabut oleh tetua pendeta. Singkatnya Qilin pun dibawa untuk menghadap kepada Kaisar Yao. Melihatnya di sana, Kaisar Yao menyadari jika Qilin bukanlah putra mahkota yang asli, dikarenakan yang ia tahu putra mahkota yang asli adalah Yang Ze. Kemudian ia pun segera kembali menemui tetua pendeta dengan mengatakan jika Qilin bukanlah putra mahkota yang asli. Namun tetua pendeta mengatakan ia sudah tahu sejak awal, dan ia tetap menyuruh Kaisar Yao agar menganggap Qilin sebagai putra mahkota yang asli.
Setelah itu Keling pun dipanggil untuk menghadap kepada tetua pendeta, dan di sana Keling akan disahkan menjadi putra mahkota di kerajaan Xuanchang. Lalu Keling mengatakan jika ia akan memenuhi segala perintahnya, namun dengan satu syarat, jika tetua pendeta harus mencabut perintah untuk membunuh Yin Chen dengan mengizinkannya untuk tinggal bersamanya di istana. Setelah itu Keling pun langsung membuktikan jika ia memanglah putra mahkota dengan cara menunjukkan kekuatan burung milik kerajaan Xuanchang. Singkatnya, Keling pun tak sengaja memasuki ruangan milik Kaisar Yao, dan di sana ia menemukan sebuah gulungan dan mengambilnya. Keesokan paginya, Keling yang kembali menemui Yin Chen dengan memintanya untuk memperlihatkan isi gulungan tersebut. Di sana mereka melihat sebuah simbol yang sama persis di kaki milik Keling, dan tertulis jika tetua pendeta menciptakan wadah sempurna untuk menampung sifat jahat dari iblis langit, yang dimana wadah sempurna yang dimaksud adalah Keling itu sendiri yang merupakan master ke-0. Mengetahui semua kebenaran tersebut tentu saja membuat Keling menjadi sangat terkejut. Ia pun tak menyangka jika dirinya adalah wadah sempurna untuk menampung roh iblis langit agar bisa bangkit kembali. Setelah semua kebenaran itu terungkap, di saat malam harinya Keling berusaha kabur dari istana dengan tujuan agar bisa menjauhi tetua pendeta. Sementara di tempat lain, Yahua mendatangi sang kaisar dengan meminta izin untuk dirinya bisa berjalan-jalan di area sekitar kerajaan, dikarenakan ia belum mengenal daerah tersebut. Yang ternyata di sana Yahua memiliki maksud terselubung. Ia pun sengaja memasuki ruangan rahasia milik Kaisar Yao dengan mencari informasi mengenai master ke-6 yang merupakan masternya dan sekaligus ayahnya sendiri. Yang pada akhirnya ia pun menemukan sebuah gulungan dengan menjelaskan jika master ke-6 berada di Pulau Hidup Abadi. Lalu ia pun menemui Lian dengan mengatakan jika master ke-6 berada di Pulau Hidup Abadi dan mungkin saja kepergian Keling saat ini ke pulau tersebut, sehingga mereka sepakat untuk pergi ke sana. Namun ternyata kepergian Keling saat ini tidak berada di Pulau Hidup Abadi yang mereka maksud, melainkan ia pulang ke kampung halamannya yaitu kota Huze. Keling yang sedang mabuk sambil mengingat masa lalunya yang begitu menyenangkan. Namun saat ini ia tidak menyangka jika terciptanya ia hanyalah untuk wadah sempurna milik tetua pendeta yang merupakan jelmaan iblis langit. Singkatnya, Keling pun didatangi oleh pasukan kelompok jubah hitam dengan memintanya untuk segera melanjutkan misi Hangze yang telah diberikan kepadanya. Namun di sana Keling menjawab jika misi tersebut sangatlah berat, dikarenakan mengingat musuh yang mereka hadapi saat ini adalah tetua pendeta jelmaan dari iblis langit. Keling yang sangat berat menjalankan tugas tersebut. Ia pun memberikan kekuatan burung kerajaan Xuanchang ke dalam sebuah pedang. Lalu pedang itu ia berikan kepada seseorang pria di sana yang merupakan adik dari Yangtze, yang ternyata selama ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Ia pun meminta adik dari Yangtze itu untuk melanjutkan perjuangan kakaknya dalam memimpin pasukan kelompok jubah hitam. Tak lama kemudian utusan dari tetua pendeta berhasil menemukan keberadaan Keling dengan membawanya kembali, dan Keling yang tak bisa berbuat apa-apa langsung mengikuti perintahnya. Namun di sana Keling langsung menantang tetua pendeta dengan mengatakan jika ia sudah mengetahui semua rahasia jika tetua pendeta adalah jelmaan dari iblis langit yang berencana menjadikan tubuhnya saat ini sebagai wadah mereka agar bisa bangkit kembali. Mendengar hal itu membuat tetua pendeta tertawa dan langsung membuat ritual untuk menjalankan kebangkitannya. Dengan bersamaan Yin Chen menyadari jika Keling saat ini dalam bahaya, dan ia pun segera menyusul keberadaan Keling untuk melawan penjaga dari tetua pendeta di sana. Sementara itu, tetua pendeta yang mencoba melakukan ritual, namun ritual tersebut harus gagal dikarenakan perisai emas di tubuh Keling menolaknya, yang membuat tetua pendeta mengurungkan niatnya dan mencari cara untuk melakukan ritual tersebut. Singkatnya, Yao Ming beserta Lea mendapatkan perintah dari tetua pendeta untuk membunuh Lian, Feng Hun beserta Yahua, dikarenakan mereka bertiga diketahui sedang pergi ke pulau terlarang, yaitu Pulau Hidup Abadi. Di tempat lain, mereka bertiga saat ini telah berada di Pulau Hidup Abadi dan menemukan sebuah tempat yang dimaksud. Saat itu mereka curiga di dalam sana terdapat sebuah rahasia mengenai master ke-6. Mereka pun berusaha membuka celah, namun usahanya hanya sia-sia dikarenakan Pulau Hidup Abadi itu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan susah untuk ditembus.
Kemudian tiba-tiba Yao Ming beserta Lia berhasil menemukan mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, terlihat Shen dengan sengaja tidak melawan dan membiarkan Lian menyerangnya. Setelah itu Lian pun menyusul masternya untuk membantunya melawan Yao Ming. Merasa kewalahan melawan Yao Ming, mereka berdua pun menggunakan kemampuan mereka yang bisa mengendalikan semua hewan spiritual, sehingga seluruh hewan spiritual datang ke sana dan langsung menyerang Yao Ming beserta Lea. Sementara itu tetua pendeta memanggil Yin Chen dan Kila. Mereka berdua diberikan perintah untuk membantu Yao Ming beserta Lea dalam membunuh Feng Hun, Lian, dan Yahua. Terlihat Feng Hun memberikan semua kekuatannya kepada Lian, dikarenakan ia tahu jika nyawanya tidak akan lama lagi. Apabila ia mati, maka Lian resmi menggantikannya menjadi master selanjutnya. Dan setelah itu ia pun mendorong Lian agar masuk ke dalam pulau hidup abadi. Singkatnya, di saat berada di dalam, saat itu Lian mendengar suara dari Master ke-6 yaitu Sili. Dan Master ke-6 mengatakan ia berada di tempat itu dikarenakan telah diberikan tugas oleh tetua pendeta untuk menjaga seseorang yang tak lain adalah Zimei, Master pertama. Dikarenakan kekuatan Zimei yang begitu sangat kuat, bahkan tetua pendeta sendiri takut nantinya Zimei akan membuat kekacauan. Maka dari itu Zimei dikurung di dalam pulau hidup abadi dan dijaga oleh Master ke-6 yang saat ini berubah menjadi monster batu api. Kemudian Lian pun menceritakan semua rahasia dari tetua pendeta yang merupakan jelmaan dari iblis langit. Mengetahui kebenaran tersebut, Master ke-6 akhirnya telah sadar dan ia pun mau membantu Lian untuk melepaskan Zimei. Dikarenakan Zimei satu-satunya harapan untuk bisa mengalahkan tetua pendeta. Kemudian Lian diminta untuk bersiap-siap dikarenakan ia akan menerima kekuatan dari Master ke-6 yang berfungsi untuk melepaskan Zimei yang berada di penjara perut bumi pulau hidup abadi. Setelah mendapatkan kekuatan dari Master ke-6, seketika pulau hidup abadi menjadi meledak. Sementara itu Yahua menjadi kesal dikarenakan seharusnya kekuatan dari Master ke-6 diturunkan kepadanya. Dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan murid dari Master ke-6, sehingga ia pun menganggap Lian telah merampas apa yang sudah seharusnya ia miliki. Setelah itu tetua pendeta memberikan perintah kepada para master untuk menyerang Lian dan mereka semua pun menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lian. Namun di sini hanya Yin Chen yang tidak bersungguh-sungguh untuk menyerangnya. Dan Feng Hun yang melihat adiknya diserang oleh seluruh master, tentu saja ia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun saat itu Nihong menghadangnya yang membuat ledakan dahsyat terjadi. Kemudian di sana Feng Hun pun memilih untuk mengalah dan membiarkan dirinya mati. Dengan begitu Lian akan menjadi master kelima dan mewarisi semua kekuatannya. Di tempat lain, Killing yang akan dibawa untuk menjalankan ritual kembali. Namun tiba-tiba Killing mampu memberontak dan mengalahkan mereka semua. Dan ia pun pergi dari sana untuk menyusul Yin Chen di pulau hidup abadi. Sementara saat ini Lian sangatlah marah dikarenakan kakaknya telah tewas terbunuh dan seketika kekuatan dari Master kelima masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga saat ini Lian memiliki kekuatan dari dua Master, yaitu Master kelima dan Master keenam. Dan Lian yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa saat ini langsung menyerang mereka semua. Sehingga semua Master beserta murid di sana kewalahan untuk melawannya. Namun siapa sangka Yahua juga ikut menyerang Lian dikarenakan menganggap Lian telah mengambil kekuatan Master ke-6 yang merupakan masternya dan sekaligus ayahnya sendiri. Setelah itu kekuatan dari kedua master yang berada di tubuh Lian tiba-tiba saling bertabrakan yang membuatnya melemah. Dan di saat itulah Yao Ming beserta Kila berusaha membunuhnya. Namun Yin Chen yang berada di sana langsung menyelamatkan Lian untuk segera pergi dari sana. Singkatnya Lian saat ini telah terbangun dari pingsannya. Ia pun menceritakan saat berada di pulau hidup abadi jika Master ke-6 telah diubah bentuknya oleh tetua pendeta menjadi monster batu api untuk menjaga Master pertama yaitu Zimei. Alasan tetua pendeta menyegel Zimei dikarenakan satu-satunya orang yang saat dulu sudah tahu jika tetua pendeta adalah iblis langit. Maka dari itu di saat dulu tetua pendeta memberikan perintah kepada semua master untuk membunuhnya. Namun Zimei terlalu kuat bahkan semua master tak mampu mengalahkannya. Sehingga tetua pendeta memerintahkan Master ke-6 untuk menyegel Zimei di pulau hidup abadi.
Dan setelah menceritakan semuanya itu, Lian pun mengajak Yin Chen untuk segera menyelamatkan Zimei sebelum semuanya terlambat. Dengan bersamaan, Keling dan Yahua berhasil menemukan keberadaan mereka, dan Yahua yang masih marah kepada Lian langsung menyerangnya. Namun semua serangannya itu tidak berguna. Kemudian Lian menjelaskan semuanya itu kepada Yahua yang membuatnya mengerti akan kondisi ini. Di lain tempat, Lea berusaha menyembuhkan luka Yao Ming sehabis bertarung melawan Lian sebelumnya. Dikarenakan kondisi Yao Ming yang begitu lemah, maka saat itu Lea memanggil Nihong, dan ia pun mengendalikan Nihong untuk menyerang Yao Ming. Hal itu supaya Yao Ming bisa menyerap semua energi milik Nihong agar bisa sembuh kembali. Shen yang berada di sana tentu saja tidak ambil diam, dan ia pun mencoba menyerang mereka agar bisa menyelamatkan Nihong. Namun di sana tiba-tiba Nihong bunuh diri, yang membuat Shen melihatnya menjadi bersedih. Sementara itu Lian akhirnya menunjukkan tempat Zimei disegel yang ternyata berada di makam spiritual, dan mereka pun kebingungan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam. Dikarenakan setiap orang hanya bisa satu kali untuk masuk ke dalam makam spiritual tersebut, sedangkan mereka semua sudah pernah masuk ke sana. Lalu Shen terpikirkan sebuah cara dengan menggunakan senjata kekuatan berbentuk awan yang ia miliki, dan rencananya itu pun berhasil yang membuat mereka bisa masuk ke sana. Singkatnya, mereka pun telah tiba di dunia tempat para kultivator yang telah tewas, dan roh para kultivator terlihat bergentayangan di sana. Dan di saat itu perjalanan mereka harus terhenti dikarenakan bertemu dengan Dong He, sehingga Yin Chen yang melihatnya di sana segera menghampirinya. Setelah mengetahui jika rencana mereka saat ini untuk menyelamatkan Zimei, membuat Dong He sangat terkejut dikarenakan ia pun tak menyangka jika Zimei ternyata masih hidup. Sehingga ia pun bersedia membantu mereka dengan mengorbankan dirinya untuk membukakan jalan agar mereka semua bisa menyelamatkan Zimei. Di saat Dong He sekarat, ia pun meminta Yin Chen untuk mengeluarkan Keling dari tempat ini, dikarenakan Keling satu-satunya harapan saat ini untuk mengalahkan tetua pendeta, dan jangan sampai Keling mati di tempat tersebut. Sehingga Yin Chen mengirim Keling beserta Yahua untuk pergi dari tempat tersebut agar mereka tetap aman. Yang pada akhirnya Dong He pun tewas di sana yang membuat Yin Chen sangat bersedih. Kemudian Yin Chen bersama Lian melanjutkan perjalanan mereka dan pada akhirnya menemukan segel yang dimaksud. Di sana tertulis untuk membuka segel itu harus menggunakan darah emas. Namun saat itu Lian mencoba memberikan darahnya, akan tetapi tetap saja segel itu tidak terbuka. Dan tiba-tiba sebuah pisau belati muncul di sana yang membuat Yin Chen mencoba untuk mengeceknya. Yin Chen yang memegang pisau belati tersebut seketika menghilang dari sana. Setelah itu Yin Chen pun berada di sebuah tempat yang memiliki pintu yang bertuliskan, siapapun yang mau masuk maka wajib menyerahkan senjata beserta hewan spiritual mereka. Yin Chen pada akhirnya melakukan perintah dari tulisan itu dan seketika pintu tersebut langsung terbuka. Sehingga di sana ia pun berhasil menemukan master pertama yaitu Zimei, salah satu orang yang terkuat. Bahkan tetua pendeta sendiri takut kepadanya. Yin Chen yang melihat Zimei berusaha mendekatinya untuk dibangunkan, namun di sana kakinya diikat oleh sejumlah kekuatan yang menjaga tempat tersebut. Dan Yin Chen yang tak menyerah mengeluarkan semua kemampuannya agar bisa mendekatinya. Yang pada akhirnya Zimei pun terbangun dan melihat Yin Chen berada di sana. Di tempat lain, Yahua beserta Keling ternyata berada di dasar tanah pulau hidup abadi. Mereka yang telah terbangun sangat terkejut dikarenakan melihat Master ke-6 yang telah berubah menjadi monster batu. Namun di sini Master ke-6 telah mati dikarenakan kekuatan dari Master ke-6 telah masuk ke dalam tubuh Lian. Kemudian di sana Yahua pun sangat bersedih dan ia pun mengadu jika saat ini ia telah tumbuh dewasa dikarenakan dari kecil belum pernah melihat sesosok ayahnya tersebut. Tak lama kemudian Yao Ming pun datang ke sana dengan berencana membunuh Keling, dan Keling yang terlihat berusaha menyerang namun harus terlempar dikarenakan kalah kekuatan. Sementara saat ini Yin Chen yang berhasil membangunkan Zimei sesaat kehabisan energinya dan tubuhnya juga ditarik oleh akar putih di sana. Ia pun tak mampu untuk melepaskan diri hingga pada akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya.
Dan Keling yang dirinya kalah bertarung melawan Yao Ming sesaat seperti mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, yang ternyata kekuatan itu berasal dari Yin Chen yang menandakan masternya saat ini sudah mati, dan membuat Keling menjadi master ke-7 dengan mewarisi seluruh kekuatan milik Yin Chen. Melihat hal tersebut, Yao Ming pun menyadari jika Yin Chen telah mati, dan ia pun menjadi kesal dikarenakan Yin Chen tidak mati di tangannya, sehingga pertarungan pun kembali. Namun pertarungan mereka terhenti akibat kedatangan Lea ke sana. Ia pun mengatakan kepadanya untuk tak usah membunuh Keling, dikarenakan tetua pendeta tidak ingin Keling mati. Di tempat lain, Lian yang masih dalam keadaan lemas didatangi oleh seseorang misterius yang ternyata orang itu adalah Yin Chen. Namun anehnya tingkah Yin Chen berubah drastis dan bahkan ia juga melumpuhkan kekuatan milik Lian. Singkatnya, Lea beserta Yao Ming kembali menghadap kepada tetua pendeta dengan mengatakan jika mereka gagal membawa Keling. Tetua pendeta mengatakan jika ia akan menurunkan salah satu master terkuat di muka bumi untuk membantu mereka. Mendengar hal tersebut, mereka pun menjadi sangat terkejut dikarenakan mereka baru mengetahui jika ada master yang terkuat lagi saat ini. Dan master terkuat itu bernama Xiu Chuan, sehingga tetua pendeta memanggilnya di sana. Kemunculan Master Xiu Chuan membuat Yao Ming beserta Lea seketika tidak bisa menggunakan kekuatannya, yang ternyata kemampuan Master Xiu Chuan ini dapat menonaktifkan kekuatan seseorang apabila berhadapan dengannya. Kehadiran Master terkuat saat ini membuat Yao Ming menjadi kesal, dikarenakan ternyata masih ada orang yang terkuat selain dirinya. Sementara saat ini Keling akhirnya mengetahui jika masternya telah tewas, dan hal tersebut membuatnya sangat bersedih. Ia pun menyesal tidak ikut bersama Yin Chen di saat berada di makam spiritual, dikarenakan pertemuannya di makam spiritual ternyata pertemuan terakhirnya bersama Yin Chen. Namun di sana terdapat salah satu Master Xiu Chuan yang menghentikan mereka, dan Keling pun sangat terkejut melihat Yin Chen yang ternyata masih hidup. Namun di sana Shen langsung mengingatkannya jika di hadapan mereka saat ini bukanlah Yin Chen yang asli. Kemudian mereka pun tidak bisa merasakan kekuatan mereka sama sekali di saat berhadapan dengan Master Xiu Chuan di sana, dan Master Xiu Chuan seketika menyerang mereka. Namun setelah itu Master Xiu Chuan pun pergi begitu saja. Tak lama kemudian terlihat sebuah portal dimensi terbuka dan mereka pun masuk ke sana. Dan di saat masuk ke dalam mereka pun melihat Lian yang sedang diserap kekuatannya, sehingga Keling yang melihatnya langsung menyelamatkannya dan membuat Lian bisa selamat. Setelah itu Lian menceritakan jika tempat ini merupakan milik tetua pendeta untuk mengurung para kultivator yang nantinya diserap energi kekuatannya untuk membuat senjata milik tetua pendeta. Dan Master Xiu Chuan yang wajahnya mirip seperti Yin Chen merupakan senjata hasil ciptaan tetua pendeta. Setelah mendengar semua cerita dari Lian, Keling dan yang lainnya akhirnya tahu siapa orang yang mereka temui tadi. Lalu mereka pun akan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka pun merencanakan sesuatu untuk membunuh tetua pendeta, yang membuat mereka pun merasa kebingungan cara bagaimanakah untuk membunuh tetua pendeta tersebut. Kemudian Shen memiliki ide dengan mengatakan jika mereka harus meminjam senjata milik Yao Ming berupa cermin, dikarenakan siapapun orang yang melihat dirinya sendiri di cermin tersebut, maka bayangan orang itu akan muncul seperti terduplikasi, dan bayangan duplikasi itu akan menyerang dirinya sendiri. Sebelum bisa mengalahkan tetua pendeta, maka mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Master Xiu Chuan yang merupakan senjatanya. Singkatnya mereka pun bertemu dengan Yao Ming dan ingin meminjam cermin miliknya. Namun di sana Yao Ming dengan senang hati meminjamkannya tanpa terpaksa sedikit pun. Dan di sini Keling tidak mengetahui jika Yao Ming sedang melakukan sebuah rencana agar Keling bertarung melawan tetua pendeta nantinya. Setelah itu ia pun memanfaatkan keadaan agar bisa membunuh Keling beserta tetua pendeta. Singkatnya kemudian mereka semua mulai menjalankan misinya untuk mengumpan Master Xiu Chuan agar datang ke tempat mereka. Tanpa butuh waktu yang lama, umpan yang mereka berikan termakan oleh Master Xiu Chuan yang tiba-tiba muncul di sana. Namun ternyata Master Xiu Chuan seketika menyerang Lian dan akan membunuhnya. Melihat hal itu, Yahua langsung menyelamatkannya. Namun di sana ia justru yang ditarik oleh Master Xiu Chuan dan akan dibunuh. Seluruh energi kekuatannya terhisap yang membuatnya tidak berkutik sama sekali.
Killing beserta Shen kemudian melemparkan cermin Yao Ming tersebut. Kemudian dari arah cermin muncul sosok duplikasi dari Master Xu Chuan yang keluar dari cermin tersebut, sehingga mereka pun bertarung di sana. Yang pada akhirnya rencana mereka berhasil dan Master Xu Chuan tewas terbunuh oleh duplikasinya sendiri. Sementara itu Lian menangis melihat Yao Hua yang sekarat dan mengembuskan nafas terakhirnya. Singkatnya tibalah mereka di istana tetua pendeta. Di sana Killing berpesan untuk membunuhnya jika tetua pendeta akan menjadikannya sebagai wadah sempurna. Dikarenakan itu satu-satunya cara untuk menggagalkan kebangkitan dari iblis langit. Tak lama kemudian datanglah Master Kila ke sana untuk menjemput Killing, yang ternyata tetua pendeta kali ini ingin melakukan ritualnya sekali lagi. Dan saat ini tetua pendeta telah mengetahui celah dari perisai emas yang berada di tubuh Killing agar ritual tersebut berhasil ia lakukan. Yang pada akhirnya tetua pendeta pun berhasil mengontrol jiwa Killing sepenuhnya. Dengan bersamaan tetua pendeta membunuh Kaisar Yao, yang dimana ia akan menjadikan Killing sebagai kaisar di kerajaan Xuanzang. Dan setelah itu Killing diangkat menjadi kaisar di kerajaan Xuanzang yang baru. Killing yang saat ini jiwanya sudah dikendalikan oleh tetua pendeta seketika mengamuk dan menyerang siapapun di sana. Dan Lian mengira itu adalah rencana dari Killing, namun ternyata kali ini Killing sudah kehilangan kesadarannya. Setelah itu tetua pendeta memerintahkan Master Kila untuk mengosongkan jiwa Killing agar dirinya bisa masuk ke dalam tubuh Killing. Setelah semuanya berjalan lancar, roh tetua pendeta mulai keluar dan akan dimasukkan ke dalam tubuh Killing. Lian bersama Shen lalu berencana membunuh Killing dikarenakan teringat dengan perkataannya untuk membunuhnya, yang pada awalnya mereka sempat ragu, namun saat ini tidak ada pilihan lagi. Mereka berdua pun berusaha untuk membunuh Killing, namun serangan mereka tidak ada satupun yang berhasil. Namun tiba-tiba ada sebuah kekuatan besar yang menggagalkan tetua pendeta memasuki tubuh Killing. Bahkan roh tetua pendeta terlempar keluar dan memasuki tubuh Master Kila. Yang ternyata kekuatan besar itu berasal dari Zimei. Master Kila yang dirasuki oleh tetua pendeta merasakan sakit yang luar biasa. Ia pun tanpa sadar berlari ke arah patung dewa untuk memulihkan energinya. Killing beserta yang lainnya datang ke sana dan tanpa ragu Killing langsung menyerangnya. Sedangkan Kila dikendalikan oleh tetua pendeta. Di saat mereka sudah kewalahan, tiba-tiba Zimei yang merupakan Master ke-1 akhirnya muncul untuk membantu mereka. Kemudian Zimei pun menggunakan senjata terkuatnya. Namun di sana pedang milik Zimei tidak ada satu. Yang pada akhirnya Zimei beserta Killing menggabungkan kekuatan mereka dengan mengubah ke-12 pedang tersebut menjadi satu. Yang pada akhirnya Killing pun berhasil membunuh Kila beserta tetua pendeta di sana. Setelah itu Lian beserta Shen mengingatkan jika Killing saat ini adalah kaisar di kerajaan Xuanzang. Ia harus bisa memakmurkan dan memberikan kedamaian untuk para warga. Namun Killing menjawab jika ia tidak pantas menjadi sang kaisar, dan yang pantas menjadi sang kaisar saat ini adalah adik dari Yang Ze. Oleh karena itu adik dari Yang Ze ini diangkat menjadi kaisar yang baru di kerajaan Xuanzang. Di tempat lain, Killing saat ini bertemu dengan Lian. Di sana Lian memberikan sebuah tanaman kehidupan yang diberikan oleh Zimei dan ia meminta Killing untuk membawanya. Dikarenakan tanaman kehidupan itu bisa saja digunakan untuk membangkitkan Yao Hua kembali yang telah mati. Dan setelah itu Killing pun berpamitan kepada Lian. Kemudian ia juga menemui Shen yang saat itu sedang memegang pita merah pemberian dari Killing sebelumnya. Ia pun dengan segera memakaikan pita tersebut di kepalanya. Dan setelah itu Killing pun pergi dari sana dengan memulai mencari keberadaan Yin Zhen, yang saat ini ia yakini jika Yin Zhen masihlah hidup. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.